Bab 4676, melemparkan diri ke dalam pelukan. Dev mengangguk, ya, di ruang pohon kuno itu. Ruang pohon kuno. Wajah Sing Daorong penuh dengan kebingungan, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ruang pohon kuno Dev. Melihat penampilan Sing Daorong, Dev juga sedikit bingung dan berkata, apakah kamu tidak tahu ruang pohon kuno? Sing Daorong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Itu adalah pohon kuno di penjara. Bukankah kamu mengirim Bai Cheng untuk menjaga pohon kuno itu? Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui ruang pohon kuno itu? Dev bertanya dengan bingung. Oh, kamu berbicara tentang pohon kuno di penjara. Menjaga pohon kuno adalah perintah penguasa kota bertahun-tahun yang lalu. Orang yang menjaga penjara pada waktu itu adalah Yan Xuangying, dan saya diminta mengirim seseorang untuk menjaga pohon kuno itu. Ini adalah perlindungan ganda dan mencegah orang menyentuh pohon kuno itu dengan santai. Tapi aku tidak tahu ruang apa yang dimiliki pohon kuno itu, apalagi di mana penguasa kota berada. Sing Daorong menjelaskan. Ada ruang di dalam pohon kuno itu, dan penguasa kotamu sedang berlatih pengasingan di sana. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Dan pohon kuno itu mengandalkan penyerapan kekuatan spiritual para tahanan untuk mengisi kembali sumber daya untuk budidaya tuan kotamu. Kata Dev. Sing Daorong terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan cemas, kalau begitu, penguasa kota juga harus tahu apa yang terjadi di kota binatang, kan? Jika dia tahu bahwa kita membunuh Qi Yuanxing, itu akan merepotkan. Sing Daorong sedikit panik saat ini. Jika penguasa kota menyalahkannya, dia tidak tahan. Bahkan Dev tidak bisa mengatasinya sama sekali. Bagaimanapun, penguasa kota adalah penguasa alam abadi. Meskipun Dev dapat membunuh biksu di puncak alam Mahayana tingkat 9, begitu dia memasuki alam abadi, keseluruhan kekuatannya akan menjadi lompatan kualitatif. Di puncak alam Mahayana tingkat 9, dia hanyalah seorang biksu, tetapi begitu dia memasuki alam abadi, dia menjadi semi-abadi. Jangan khawatir, saya berencana untuk berbicara dengan penguasa kota Anda besok. Dia mungkin hanya ingin naik sekarang, dan dia mungkin tidak ingin peduli dengan hal-hal yang berantakan di Beast City. Tetapi ketika Anda memasuki istana tuan kota dan ingin menjadi penguasa kota, mohon pelan-pelan untuk saat ini. Jangan terlalu cemas. Dev menghibur Sing Daorong dan berkata, oke, saya menunggu kabar baik dari Tuan Dev. Sing Daorong mengangguk. Setelah mengobrol dengan Sing Daorong, Dev kembali ke kamarnya, berencana untuk istirahat malam yang nyenyak dan kemudian berbicara dengan penguasa kota besok. Jika semuanya berjalan baik, dia berencana untuk meninggalkan kota binatang ini, lagi pula, dia sudah berada di sini selama beberapa hari. Biarkan Sing Daorong mengelola penambangan urat batu peri. Jika waktunya tiba, Dev bisa datang dan mengambil batu peri. Adapun pohon kuno, Dev tidak tergoda. Bagaimanapun, penguasa kota perlu berlatih. Jika Dev ingin mengambilnya sendiri, dia pasti akan bertarung dengan penguasa kota. Meskipun Dev telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan para biksu dari alam abadi. Selama penguasa kota tidak mencampuri urusan kota binatang dan tidak memata-matai urat batu roh peri, Dev tidak akan mengganggu budidayanya. Tepat ketika Dev membuka pintu, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju Dev. Sebelum Dev sempat bereaksi, dia diselimuti oleh kelembutan. Lalu ada aroma tubuh yang memikat. Dev melihat ke bawah dan menemukan bahwa Xiong Ying lah yang sedang menggendongnya. Saat ini, Xiong Ying telanjang, dan kulitnya yang seputih salju membuat mata Dev bersinar. Terutama aroma tubuh aneh di tubuh Xiong Ying membuat Dev merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Xiong Ying, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Dev berkata sedikit bingung. Tuan Dev, tolong bawa saya. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Anda pasti akan pergi dari sini ketika saatnya tiba. Apa yang akan aku dan kakakku lakukan setelah kamu pergi? Dengan kekuatan kami berdua, tidak ada cara untuk melindungi diri kami sendiri. Xiong Ying memeluk Dev erat-erat dan berkata, Bab 4677, ikuti Anda. Jangan khawatir, bahkan jika aku pergi, aku akan memberitahu Jenderal Sing untuk menjaga kalian, saudara-saudari. Dengan Jenderal Sing yang menjagamu, apa yang kamu takutkan? Dev berkata cepat. Itu berbeda. Jika Tuan Dev menginginkan saya, maka saya akan menjadi wanita Tuan Dev. Saya yakin Jenderal Sing pasti akan menghormati kita. Tetapi jika saya hanya teman Tuan Dev, perlakuannya pasti akan berbeda. Dan aku sangat menyukaimu, jadi kamu menginginkanku. Xiong Ying mengangkat kepalanya, dengan air mata berlinang, dan memohon pada Dev. Dev melihat ke bawah pada penampilan menyedihkan Xiong Ying, ditambah dengan kecantikannya yang menakjubkan, Dev tidak dapat menahannya lagi. Dalam hal ini, aku tidak akan bersikap sopan. Dev mengambil Xiong Ying dan melemparkannya ke tempat tidur. Suatu malam cinta itu seperti bunga persik. Di luar kamar Dev, Yao Mei sudah menangis. Bagi Dev, dia sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukainya, dia lebih berterima kasih kepada Dev.
Tapi wanita memang seperti ini, mereka punya keinginan kuat untuk menang. Dia tinggal bersama Dev sepanjang malam, tapi Dev bahkan tidak menyentuhnya. Tapi mengikuti Xiong Ying, Dev menerkamnya seperti harimau lapar. Yao Mei mengakui bahwa penampilannya tidak sebaik Xiong Ying, namun Dev sangat tidak adil kepada orang lain, sehingga membuat Yao Mei merasa tidak nyaman. Apalagi jika Dev pergi, seperti apa masa depannya? Kakaknya juga sudah meninggal, dan dia tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Yao Mei menyeka air matanya dengan tekad di matanya. Kemanapun kamu pergi, mau aku atau tidak, aku akan mengikutimu. Yao Mei pasti akan mengikuti Dev, kemanapun Dev pergi, dia akan mengikutinya. Bagaimanapun, aku sendirian, jadi aku tidak takut pada apapun. Setelah memikirkannya, Yao Mei berbalik dan kembali ke kamarnya. Ketika Dev membuka pintu, Yao Mei sudah tidak ada lagi di halaman, jadi dia tidak tahu bahwa Yao Mei telah mendengarkan di luar sepanjang malam. Setelah menemukan Xing Daorong, Dev mengikuti Xing Daorong ke penjara. Dengan Xing Daorong mengikuti mereka, mereka memasuki penjara dengan lancar. Kemudian Dev datang ke pohon kuno itu. Kemudian, saat dia membelai pohon kuno itu dengan tangannya, kesadarannya memasuki ruang pohon kuno itu. Kali ini, percakapan dengan penguasa kota menjadi sangat menyenangkan. Saya tidak tahu apakah penguasa kota telah menyelidiki Dev, tapi dia tetap sopan kepada Dev. Selain itu, penguasa kota juga bersedia menyerahkan posisi penguasa kota kepada Xing Daorong. Seluruh kota binatang akan dikendalikan oleh Xing Daorong, dan satu-satunya permintaannya adalah menjaga pohon kuno ini. Dev juga menyetujui permintaan penguasa kota. Jika Xing Daorong menjadi penguasa kota, maka seluruh kota binatang akan menjadi kekuatan Dev. Meninggalkan ruang pohon kuno, Dev memberitahu Xing Daorong apa yang dikatakan penguasa kota, yang hampir membuat Xing Daorong tertawa sampai mati. Pada hari itu, perintah penguasa kota menyebar ke seluruh kota binatang. Tuan kota yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui sebenarnya mengeluarkan perintah tuan kota saat ini. Perintah tuan kota adalah menyerahkan posisi tuan kota kepada Xing Daorong. Ketika Yan Xuangying melihat perintah tuan kota ini, dia terkejut, tapi ini adalah keinginan tuan kota, dan dia tidak berani melepaskannya. Setelah menangani semuanya, Dev berencana meninggalkan kota bis, dan mendapatkan senjata ajaib seperti kompas dari Xing Daorong untuk meninggalkan kota bis. Dengan benda ini, Dev dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota binatang. Ketika Dev memasuki kota binatang, dia juga dibawa masuk oleh Nazan Lao dengan benda semacam ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xing Daorong, Dev mengucapkan selamat tinggal kepada kakak dan adik Xiong Kuo. Ketika dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Mei, dia menemukan bahwa Yao Mei tidak dapat ditemukan. Dev tidak terlalu memperhatikan, lalu meninggalkan Xing Mansion dan berjalan keluar dari kota bis. Tapi tidak jauh dari kota bis, dia merasakan seseorang mengikutinya. Dev sedikit mengernyit, dia tidak bisa membayangkan siapa yang berani mengikutinya saat ini. Siapa yang mengikutiku? Keluar. Dev berhenti dan berkata dengan dingin. Bab 4678, tidak ada gangguan. Sekarang Dev sangat percaya diri. Dia tahu bahwa siapapun yang mengikutinya, dia tidak bisa menjadi lawannya. Di seluruh Beast City, bahkan Xing Daorong dan yang lainnya bukanlah tandingannya, apalagi yang lain. Saya melihat sesosok tubuh mungil berjalan keluar dari balik pohon. Yao Mei, kenapa kamu mengikutiku? Dev bertanya dengan kaget saat melihat Yao Mei yang keluar. Aku ingin mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Adikku sudah meninggal dan aku tidak punya saudara lagi. Yao Mei berkata pada Dev. Jangan ikuti aku, itu terlalu berbahaya. Tetaplah baik-baik di Beast City. Aku sudah bilang pada Jenderal Xing untuk menjagamu dengan baik. Dev berkata pada Yao Mei. Aku tidak peduli, aku akan mengikutimu saja. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku tidak secantik Xiong Ying, tapi aku bertekad untuk mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Jika kamu mengira aku menghalangi, kamu bisa menamparku sampai mati sekarang. Aku hanya akan menyerah jika aku mati, kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk meninggalkanku. Kata Yao Mei dengan mata tegas. Melihat mata tegas Yao Mei, Dev hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Oke, kamu boleh mengikuti. Tapi aku tidak akan menyelamatkanmu jika kamu dalam bahaya. Lebih penting bagiku untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Kata Dev untuk menakuti Yao Mei. Aku tidak takut. Jika aku mati, aku akan mati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yao Mei berdiri di samping Dev. Dev hanya bisa membawa Yao Mei bersamanya, dan mereka berdua meninggalkan perbatasan kota bis. Ketika Yao Mei mengikuti Dev melalui formasi hantu di sekitar kota binatang dan melihat dunia luar, dia sangat bersemangat seperti anak kecil. Dev membawa Yao Mei langsung ke kota Nanjing, tapi Ji Yun masih menunggunya di kota Nanjing. Dev akan bertemu dengan Ji Yun dan berangkat dengan pesawat. Markas Besar Aliansi Penyegel Iblis. Setelah mengalami apa yang terjadi di dinasti Xiao, Zhuo Tianzeng menjadi lebih jujur.
Saya memberikan persembahan 100 tahun, tetapi saya tidak berani menimbulkan masalah pada Dev. Saya menghabiskan sepanjang hari di aula utama tidak berlatih, tetapi hanya makan dan minum, dan seluruh tubuh saya terlalu banyak berpikir. Tapi hari ini, ketika Zuotian sedang duduk di aula utama berlatih, tiba-tiba sesosok tubuh perlahan masuk ke aula utama. Kamu bajingan, tahukah kamu bahwa dilarang menggangguku saat aku sedang berlatih? Zuo Tianzeng mengutuk saat dia membuka mulutnya. Di Dimensi Ling Alliance, tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Sebagai pemimpin aliansi, dia masih memiliki hak ini. Namun sosok itu sepertinya tidak mendengar omelan Zuo Tianzeng, dan masih berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekat, Zuo Tianzeng mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa orang di depannya adalah sesuatu yang tidak dia kenali. Siapa kamu? Zuo Tianzeng memandang pemuda berpakaian putih di depannya dengan waspada. Pemuda itu juga memegang pisau di tangannya, dan bilahnya memancarkan cahaya dingin. Mampu memasuki aula utamanya dengan tenang, dan tidak ada seorang pun yang berjaga yang melakukan gerakan apapun, Zuo Tianzeng tahu bahwa kekuatan pemuda di depannya pasti luar biasa. Apakah kamu Zuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis? Pemuda itu memandang Zuo Tianzeng dan bertanya. Tidak buruk, kan? Zuo Tianzeng terus bertanya. Bawa aku ke dinasti Xiao untuk menemukan Dev. Kata pemuda itu. Mendengar bahwa dia sedang mencari Dev, Zuo Tianzeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berdiri dan bertanya, apakah kamu dari aula ke-10? Pemuda itu hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Zuo Tianzeng buru-buru turun dengan ekspresi hormat. Menghadapi orang-orang dari aliansi penyegel iblis, dia adalah pemimpin aliansi, tetapi menghadapi orang-orang dari istana ke-10, dia hanyalah seekor anjing. Kalau begitu Xiao Huangchao. Zuo Tianzeng ingin memperkenalkan dinasti Xiao. Bagaimanapun, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Tuan Xi telah memperpanjang keberuntungan dinasti Xiao selama ribuan tahun, yang sama saja dengan melindungi dinasti Xiao. Terlebih lagi, Zuo Tianzeng telah melihat kekuatan Tuan Xi dengan matanya sendiri. Sekarang orang-orang dari aula ke-10 pergi ke dinasti Xiao untuk membalas dendam pada Dev, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun sebelum Zuo Tianzeng selesai berbicara, pemuda itu hanya menatap Zuo Tianzeng dengan dingin dan takut dengan apa yang dia katakan selanjutnya. Pemuda itu keluar. Melihat ini, Zuo Tianzeng tidak punya pilihan selain mengikutinya. Bersambung.